Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur milik Allah pada kesempatan hari ini kita masih bisa bertemu kembali ya. Oke, mudah-mudahan semuanya masih tetap dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk melaksanakan kegiatan perkuliahan. Oke, hari ini Bapak akan membahas mengenai objek kajian biologi ya. Materi terkait dengan ini menjadi sesuatu yang penting tentunya ya Anda pahami, karena nanti Anda sebagai seorang calon guru biologi ya akan menyampaikan materi tentang biologi begitu. Sehingga ya nanti Anda harus memahami ya, Anda harus memahami terkait dengan objek kajian biologi itu apa saja begitu ya. Oke, di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai hakikat sains, kemudian juga eh, kita sudah membahas mengenai ada metode ilmiah begitu ya, kemudian juga simulasi metode ilmiah, sikap ilmiah terakhir kemarin begitu ya. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai objek kajian biologi. Nah, tentunya materi ini ya terkait dengan materi-materi kita sebelumnya ya. Kalau sebelumnya kalian sudah mempelajari tentang hakikat ya, di situ Anda mempelajari bahwa di dalam sains itu ada produknya adalah pengetahuan, kemudian juga ada proses, ya metode ilmiah, dan juga ada sikap ilmiah. Nah, objek kajian biologi juga menjadi bagian dari hakikat sains itu sendiri, begitu ya. Jadi seperti yang tadi Bapak sampaikan, bahwa di dalam biologi ada produknya adalah pengetahuan. Pengetahuannya sendiri adalah objek kajian biologi, begitu ya. Jadi kalau misalkan kemarin kajian kita adalah sains, sama di sains juga ada objek kajian sains, begitu ya. Nah, objek kajian sains itu apa? Objek kajian sains adalah alam semesta. Jadi segala sesuatu, fenomena, kejadian, objek yang ada di alam semesta itu menjadi objek kajian sains. Nah, kalau biologi tentunya Anda sebelumnya sudah pernah mempelajari ya bahwa kalau biologi begitu ya, cabang ilmu biologi, objek kajiannya adalah makhluk hidup. Di situ ada tumbuhan begitu ya, kemudian ada hewan, kemudian juga ada fungi, ya, ada protista dan juga ada monera. Nah, pada kesempatan pertemuan hari ini kita coba nanti akan membahas mengenai objek kajian biologi itu apa saja. Ya, kemudian juga nanti kita akan membahas dari objek kajian biologi itu ternyata ya oleh BSCS Biological Science Curriculum Study ini dibuat menjadi sebuah struktur keilmuan ya, struktur keilmuan bidang biologi. Ya, di situ nanti kita akan melihat ada 9 tema persoalan biologi. Ya, jadi ada 9 tema persoalan biologi. Nah, nanti yang ke-9 tema ini, kalau nanti Anda menjadi seorang guru biologi, tentunya ke-9 tema ini harus Anda ajarkan kepada peserta didik. Gitu, ya. Oke ya, jadi ini yang tadi Bapak sampaikan, ya bahwa di dalam BSCS atau Biological Science Curriculum Study, ini sebuah lembaga independen internasional yang dia konsen khusus mengkaji, melakukan riset terkait dengan kurikulum bidang biologi. Ya, sehingga salah satu produknya adalah menghasilkan struktur keilmuan dari biologi itu sendiri. Ya, yang kalau kita perhatikan di sini, ya struktur keilmuan biologi ini ya bisa kita bangun menjadi sebuah 3 dimensi. Ya, di situ ada dimensi objek, kemudian tingkatan organisasi kehidupan dan tema persoalan. Ya, jadi kalau kita lihat di struktur keilmuan biologi, ya, jadi struktur keilmuan biologi ini bisa kita bagi menjadi 3 dimensi. Yang pertama adalah objeknya, ya, jadi objek biologi itu apa saja. Kemudian yang kedua ini ada tingkatan organisasi kehidupan. Anda dulu mungkin pernah mempelajari tingkatan organisasi, ya, mulai dari yang paling rendah ada sel atau bisa juga dari molekul begitu ya, molekul kemudian sel kemudian jaringan kemudian
organ, sistem organ, sampai ke yang paling tinggi ada bioma. Ya, itu tingkatan organisasi. Jadi ketika mempelajari satu objek, maka kita harus perhatikan ya ketika nanti mengajarkannya bisa kita dekati dari pendekatan tingkatan organisasi, atau juga nanti bisa kita dekati dari sudut pandang tema persoalan biologi ya. Coba Anda perhatikan di sini ada gambar bagan yang menunjukkan struktur keilmuan dari bidang biologi itu sendiri. Ini menurut BSCS, Biological Science Curriculum Study. Jadi seperti yang tadi Bapak sampaikan, ya. Jadi ada objek, bisa kita lihat dari sudut pandang objek. Belajar biologi itu objeknya adalah hewan, tumbuhan, protista, fungi, dan juga monera. Ini kalau kita lihat dari pengelompokan 5 kingdom, ya. Karena ada yang 6 kingdom, kemudian ada yang 7 kingdom, dan seterusnya. Kita lihat dari yang 5 kingdom saja. Jadi objeknya adalah hewan, tumbuhan, protista, fungi, dan juga monera. Kemudian kalau kita lihat dari dimensi struktur organisasi kehidupan, tingkatan organisasi kehidupan, jadi seperti yang tadi Bapak sampaikan, ada molekul, kemudian juga ada sel, ada jaringan, ada organ, ada sistem organ, populasi, komunitas, dan juga bioma. Jadi ketika mempelajari hewan, itu bisa kita pelajari mulai dari struktur terkecilnya terlebih dahulu, ya, dari sel atau mungkin bahkan dari molekul penyusun sel, kemudian dari jaringan hewan, masuk ke jaringan hewan, sel hewan, jaringan hewan, kemudian organ yang menyusun tubuh hewan, sistem organ, dan seterusnya. Ya, kemudian ketika mempelajari tumbuhan juga sama. Jadi diawali dari sel tumbuhan misalkan. Kemudian dari sel tumbuhan ke jaringan tumbuhan, ke organ tumbuhan, sistem organ, sampai ke organismenya, ya, sampai ke organismenya, kemudian populasi, komunitas, kemudian bioma. Nah, kemudian bisa juga kita lihat dari sudut pandang atau dimensi tema persoalan biologi. Ya, coba Anda perhatikan di situ, ya, ada evolusi, organisme dan lingkungan, genetik, continuity, kemudian diversity and unity, struktur dan fungsi, behavior, science as inquiry, kemudian juga history of biological concept. Ya, nah ke-9 tema ini kalau Anda perhatikan dulu ketika Anda belajar biologi di SMP atau di SMA, ke-9 tema ini pasti diajarkan. Ya, dulu mungkin Anda pernah belajar tentang evolusi. Anda pernah belajar tentang ekologi, ya, bagaimana organisme, hewan, tumbuhan ini berinteraksi dengan lingkungannya. Kemudian ada pewarisan sifat, genetic continuity, kemudian ada regulasi, kemudian juga ada keanekaragaman hayati, diversity and unity, kemudian ada struktur dan fungsi. Anda mungkin pernah belajar dulu sistem pencernaan, ya, sistem reproduksi, sistem pernapasan, sistem ekskresi, ini masuk ke dalam tema struktur dan fungsi. Ada behavior, tingkah laku, kemudian juga ada science sebagai sebuah proses penemuan, science as inquiry, dan ada sejarah penemuan konsep-konsep biologi, begitu ya. Jadi ke-9 tema ini nanti wajib Anda ajarkan kepada peserta didik ketika nanti Anda mengajar mata pelajaran biologi. Ya, jadi ini adalah struktur keilmuan dari biologi yang kita bisa lihat dari objeknya, kemudian juga dari struktur organisasi kehidupan, kemudian juga dari tema persoalan biologi. Jadi ketika mengajarkan biologi nanti Anda jangan keluar dari struktur keilmuan ini, gitu ya. Jangan keluar dari struktur keilmuan ini. Oke. Ini sebetulnya lanjutan dari yang tadi begitu ya, terkait dengan struktur keilmuan. Di sini ada matriks begitu ya, matriks Biological Science Curriculum Study. Jadi seperti yang tadi Bapak sampaikan, ketika mengajarkan biologi, kita bisa melihatnya dari sudut pandang tingkatan organisasi. Jadi kita ajarkan si objek kajian biologi itu misalkan hewan ya. Hewan kan termasuk ke dalam
salah satu objek kajian biologi, maka kita ajarkan dari sel hewannya terlebih dahulu, ya, atau bahkan dari molekulnya, dari organel-organel yang menyusun sel hewan. Sel kemudian masuk ke jaringan, ya, kita pelajari jaringan yang menyusun tubuh hewan, kemudian ada organ, kemudian sistem organ di situ, ya, kemudian ke individunya, kemudian dari individu ke populasi, komunitas, dan yang paling tinggi adalah bioma, begitu. Kemudian kita juga bisa ajarkan berdasarkan tema persoalan biologi di sini. Coba Anda perhatikan dari atas sampai ke bawah. Ini mengisyaratkan urutan materi. Ya, ini mengisyaratkan urutan materi. Jadi Anda bisa perhatikan di situ, ya, dari ke-9 tema tersebut, tema yang pertama harus Anda ajarkan ketika nanti peserta didik belajar biologi adalah Science as Inquiry. Baru masuk ke History of Biological Concept, secara penemuan konsep-konsep biologi. Jadi bisa Anda perhatikan di sini ya, inquiry yang kalau kita perhatikan esensinya itu adalah melakukan penyelidikan, melakukan langkah-langkah metode ilmiah sebetulnya ya, melakukan langkah-langkah metode ilmiah. Ya, Bapak sering mengatakan bahwa inquiry ini adalah pengalaman seperti ilmuwan, ya, melakukan penyelidikan, melakukan riset untuk mendapatkan sebuah pengetahuan. Ya, jadi Anda bisa perhatikan Science as Inquiry ini menjadi base, menjadi dasar untuk peserta didik mempelajari konten biologi. Jadi sebelum mempelajari evolusi, sebelum mempelajari keanekaragaman, dan topik-topik yang lain, tema persoalan yang lain, maka harus dibekalkan dulu terkait dengan Science as Inquiry. Kemudian lanjut ke History of Biological Concept. Ini memperkuat gitu ya. Jadi belajar bagaimana dulu ilmuwan yang menemukan pengetahuan biologi. Baru ke evolusi. Ya, jadi evolusi ini menjadi materi pertama nih ya yang harus diajarkan kepada peserta didik. Ya, coba Anda perhatikan mungkin di rumah ya, ada yang punya buku Campbell. Coba lihat urutan materinya. Itu sesuai dengan ini. Gitu ya. Jadi evolusi diajarkan pertama. Jadi konten biologi pertama yang diajarkan adalah evolusi. Kenapa evolusi? Karena semuanya berawal dari evolusi, gitu ya. Keanekaragaman dari evolusi. Pewarisan sifat dasarnya adalah evolusi. Kemudian organisme dan lingkungan juga evolusi. Struktur dan fungsi juga evolusi dasarnya. Gitu. Ya, jadi evolusi ini mendasari semuanya sehingga evolusi disampaikan di awal, begitu ya, dibandingkan dengan konten biologi yang lainnya. Nah, tentunya ini harus Anda pahami begitu. Ketika nanti Anda mengajarkan biologi di sekolah pun, itu Anda harus perhatikan urutan materi dari tema persoalan biologi ini, gitu ya. Kemudian juga di sini ada educational behavior. Jadi ketika mengajarkan biologi itu jangan hanya pada tataran pengetahuan dan pemahaman, tapi kita harus ajak sampai ke educational behavior yang paling tinggi, tingkatan proses berpikir yang paling tinggi. Ya, jadi tidak hanya tahu paham, tapi kita ajarkan juga untuk bisa mengaplikasikan, menganalisis, mengevaluasi, sampai ke menciptakan sesuatu. Ya, sampai ke menciptakan sesuatu. Jadi mencipta itu adalah tingkatan proses berpikir yang paling tinggi. Gitu ya. Jadi struktur keilmuan ini nanti ya akan menjadi dasar Anda ketika Anda harus mengajarkan biologi. Gitu. Jadi ini menjadi dasar pijakan bagi Anda atau bagi guru-guru biologi ketika mengajarkan biologi. Begitu. Oke, itu barangkali ya penjelasan terkait dengan objek kajian biologi. Jadi silakan nanti Anda pelajari lagi ya, atau Anda juga bisa mengakses BSCS ya di internet, Biological Science Curriculum Study, untuk mengetahui perkembangan terbaru terkait dengan struktur keilmuan biologi ya. Jadi BSCS ini seperti yang tadi Bapak sampaikan, ini adalah lembaga
internasional independen, dia mengurusi khusus terkait dengan bidang ilmu biologi, termasuk struktur keilmuan biologi, gitu ya. Oke, barangkali itu, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.